Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Iputu Wirya Suputra. Saya merupakan salah satu dosen pengampu pada mata kuliah Bioteknologi Perlindungan Tanaman, Program Studi Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Udayana. Pada video kali ini, saya akan mendemonstrasikan beberapa materi yang terdapat dalam modul praktikum Bioteknologi Perlindungan Tanaman. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas 3 materi pokok. Yang pertama adalah pembuatan media, kemudian dilanjutkan dengan isolasi mikroba patogen yang ditemukan pada tanaman bergejala, dan yang terakhir adalah teknik identifikasi molekuler dengan PCR dan elektroforesis. Untuk membuat media, pertama-tama kita harus siapkan bahan-bahan yang diperlukan. Dan untuk membuat 1 liter media, bahan yang diperlukan adalah sebanyak 200 gram kentang yang sudah dikupas dan dipotong-potong, kemudian timbang 15 gram agar, dilanjutkan dengan menimbang sebanyak 20 gram gula, dan yang terakhir adalah sejumlah 1 liter air. Panaskan air dengan menggunakan kompor, lalu rebus kentang selama 20-25 menit, dan pisahkan air rebusan kentang dengan menggunakan saringan. Kemudian, masukkan bahan-bahan yang sudah disiapkan sebelumnya ke dalam air rebusan kentang. Campuran bahan tersebut kemudian diaduk sampai bahan-bahan terlarut dengan sempurna. Selanjutnya, media yang sudah terlarut dengan sempurna dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Tutup Erlenmeyer dengan menggunakan aluminium foil, lalu media siap untuk proses sterilisasi. Proses sterilisasi dilakukan dengan menggunakan autoclave. Sterilisasi merupakan langkah yang sangat penting untuk menghindarkan media dari kontaminasi. Masukkan media ke dalam autoclave, lalu tutup rapat autoclave. Atur suhu sterilisasi sejumlah 121 derajat Celcius dan durasi 15 menit. Setelah media sudah selesai disiapkan, kegiatan berikutnya adalah mengisolasi mikroba patogen dari bagian-bagian tanaman yang menunjukkan gejala. Pada praktikum kali ini, kita menggunakan 3 organ tanaman yang berbeda. Yang pertama adalah akar tanaman cabai yang menunjukkan gejala busuk, buah cabai yang menunjukkan gejala busuk, kemudian daun tanaman cabai yang menunjukkan gejala nekrosis. Pertama-tama, sampel tanaman yang menunjukkan gejala dicuci dengan air yang mengalir. Sampel tanaman yang sudah dicuci kemudian dipotong dengan menggunakan gunting. Usahakan memotong sampel di antara bagian yang menunjukkan gejala dengan bagian yang masih sehat. Sampel tanaman yang sudah dipotong-potong kemudian disterilisasi menggunakan alkohol atau etanol dengan cara merendam selama kurang lebih 1 menit sampai dengan 5 menit. Sampel tanaman yang sudah disterilisasi kemudian dicuci menggunakan aquadesteril dan dikeringkan dengan menggunakan tisu.
Sampel tersebut kemudian diambil dengan menggunakan pinset steril dan diinokulasikan pada media yang sudah disiapkan sebelumnya. Untuk proses inkubasi, sampel tersebut dimasukkan ke dalam inkubator dengan suhu 25-28 derajat Celcius. Untuk penjelasan berikutnya adalah mengenai cara kerja dalam melakukan PCR atau Polymerase Chain Reaction terhadap koloni bakteri. PCR sendiri merupakan salah satu metode yang kita gunakan dalam melakukan analisis atau identifikasi secara molekuler. Pertama-tama, kita siapkan master mix untuk amplifikasi PCR. Contoh komposisi untuk 25 mikroliter adalah sebagai berikut. Selanjutnya, campurkan bahan-bahan sesuai dengan volume yang ditentukan ke dalam satu tabung yang sama. Master mix yang sudah tercampur dengan baik, kemudian dimasukkan ke dalam tabung PCR. Siapkan koloni bakteri yang akan diuji. Kemudian, menggunakan ujung dari mikropipet, kita pindahkan bakteri dari koloni yang kita kehendaki ke dalam tabung PCR. Untuk mencampurkan bakteri dengan master mix, lakukan penggosokan kepada dinding tabung PCR dan lakukan langkah ini dengan cepat dan presisi. Sampel yang kita miliki, kemudian kita masukkan ke dalam mesin PCR. Tutup mesin PCR, lalu lakukan pengaturan terhadap program PCR yang kita inginkan sesuai dengan sampel dan bahan yang kita gunakan. Setelah proses PCR selesai dilakukan, langkah berikutnya adalah melakukan elektroforesis terhadap sampel yang telah di-PCR. Sebelum melakukan elektroforesis, terlebih dahulu gel agarose disiapkan sesuai dengan prosedur pada modul praktikum. Untuk langkah selanjutnya, ambil sebanyak 1-2 mikroliter produk PCR dengan menggunakan mikropipet dan masukkan ke dalam sumur gel secara perlahan. Dengan cara yang sama, masukkan pula DNA marker untuk mengukur panjang DNA pada sampel. Nyalakan mesin, kemudian pasang penutup pada mesin elektroforesis dan lakukan langkah elektroforesis selama 30-40 menit. Setelah proses elektroforesis selesai, dokumentasikan hasil elektroforesis dengan menggunakan kamera. Demikian tadi pemaparan materi mengenai pembuatan media, isolasi mikroba patogen, dan identifikasi molekuler dengan PCR dan elektroforesis. Saya, Iputu Wirya Suputra, undur diri. Sampai jumpa di video praktikum berikutnya. Om Santi 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 Om.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, dan salam sejahtera bagi kita semua.